merendam rumah warga di kawasan Kali Adem, Muara Angke, Penjaringan, Jakarta. Imbas jembatan gantung Louis Awi di Lebak, Banten putus, sejumlah warga terpaksa menyeberangi sungai untuk beraktivitas. Meski berbahaya, warga nekat menerjang derasnya arus karena tidak ada jalur lain yang bisa dilewati. Terpana, capriku, terpana doang. Itu galeri masih ada tuh. Ayo, keburu besok Senin nih. Ayo capriku. Absen doang. Banjirop merupakan fenomena naiknya permukaan air laut yang Malah ketawa. yang bersamaan dengan Asik. bulan ke bumi. Itu galeri masih ada tuh. Galeri ini mumpung hari terakhir nih, pekan terakhir. Rosi. Muara Angke ini harus diwaspadai oleh warga. BPBD Jakarta sendiri sudah memprediksi bahwa fenomena ini akan terjadi hingga sebutan tepat hingga tanggal 21 November 2024. Dari Jakarta, Nadira Ali Ahmad Hilman Ahmad Santo melaporkan. Pemirsa, imbas jembatan gantung Louis Awi di Lebak, Banten putus, sejumlah warga terpaksa menyeberangi sungai untuk beraktivitas. Meski berbahaya, warga nekat menerjang derasnya arus karena tidak ada jalur lain yang bisa dilewati. Sambil menggendong buah hatinya, sejumlah ibu-ibu berupaya menyeberangi sungai Ciujung di Desa Parakan Besi, Lebak, Banten untuk beraktivitas. Hujan deras membanjiri sejumlah tenda pengungsi gunung erupsi Lewotobi laki-laki di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Sedangkan para pengungsi mandiri di area kebun mulai kehabisan kebutuhan makanan sehari-hari. Yang merupakan akses satu-satunya warga untuk keluar desa putus pada Kamis lalu. Diduga jembatan ambruk karena sudah lama termakan usia. Hujan ya? Oh gitu. Hujan membanjiri sejumlah tenda pengungsi gunung erupsi Lewotobi laki-laki di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Sedangkan para pengungsi mandiri di area kebun agar warga bisa beraktivitas normal tanpa membahayakan keselamatan. Alin Malanus melaporkan dari Lebak, Banten. Hujan deras membanjiri sejumlah tenda pengungsi gunung erupsi Lewotobi laki-laki di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Sedangkan para pengungsi mandiri di area kebun mulai kekurangan makanan. Para paslon Pilkada Jakarta terus berkampanye jelang debat terakhir. Para kandidat mengaku sudah mengantongi aspirasi warga untuk dibawa dalam debat. Dan membanjiri tempat tidur para pengungsi. Kondisi ini membuat mereka tidak bisa tidur di malam hari dan harus menyelamatkan. Malam ini 3 pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta akan mengikuti debat pamungkas. KPU Jakarta memastikan akan menyertakan pertanyaan dari masyarakat dalam debat nanti. Agar tak lagi kebanjiran, mereka membuat air di bagian bawah tenda sebagai saluran pembuangan air. Sementara itu ratusan pengungsi mandiri yang berada di perkebunan milik warga di Kampung Sampung Toeng, Desa Pululera, Kecamatan Bolang Hitam, Aldi Elektrik, kebutuhan makanan sehari-hari. Tak ada lagi beras. Untuk bisa makan seadanya, mereka mengaku terpaksa memakan ubi dan sayuran yang ada di sekitar area perkebunan. Sejumlah relawan yang tiba telah memeriksa kondisi kesehatan para pengungsi. Sudah perhatikan pemerintah belum? Belum. Apa yang mereka butuhkan? Kami butuh alas tidur, lampu contohnya seperti senter atau apa-apa, terus beras, air bersih. Kurang lebih 710 jiwa mengungsi mandiri dan menyebar di sejumlah kebun warga yang berjarak 9 km dari puncak Gunung Lewotobi laki-laki. Sementara lebih dari 12.000 jiwa pengungsi tersebar di 8 posko pengungsian. Jonda Gomez melaporkan dari Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Pemirsa, para paslon Pilkada Jakarta terus berkampanye jelang debat terakhir. Para kandidat mengaku sudah mengantongi aspirasi warga untuk dibawa dalam debat nanti malam. Calon Gubernur nomor urut 1 Ridwan Kamil menyapa warga pesisir Jakarta, tepatnya di kawasan Kalibaru Cilincing, Jakarta Utara. Dalam acara masak besar makan gratis itu, Ridwan Kamil mengatakan akan rutin mengadakan kegiatan serupa bila terpilih menjadi gubernur. RK juga meninjau tanggul laut yang berada di sekitar lokasi. Sejumlah aspirasi warga yang ditampung Ridwan Kamil juga akan jadi bahan masukan untuk debat nanti malam.
Ditemui usai melakukan diskusi dengan Persatuan Insinyur Indonesia di Auditorium Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Cempaka Putih, Jakarta Pusat pada hari Sabtu, calon wakil gubernur nomor urut 2, Kun Wardana, mengaku siap menghadapi debat pamungkas Pilkada Jakarta. Soal tema debat tentang lingkungan perkotaan dan perubahan iklim, Kun mengatakan telah menampung berbagai aspirasi untuk dibahas di debat nanti malam. Transportasi yang berhubungan dengan kemacetan, sampah, ya. Jadi dari aspirasi yang ada tadi kita juga udah tampung, ya, dan bagaimana kita coba bisa sinergikan. Nah ini juga otomatis juga mempersiapkan untuk debat besok, ya, debat besok yang akan membahas hal yang sama. Sementara itu, bersepeda jadi pilihan aktivitas yang dilakukan calon gubernur nomor urut 3, Pramono Anung di sela persiapannya untuk debat terakhir. Olahraga tersebut dilakukannya bersama 15 komunitas di kawasan Senayan, Jakarta Pusat. Dalam kesempatan ini, Pramono Anung menyampaikan dalam debat terakhirnya nanti malam akan mengusung program penambahan ruang terbuka hijau yang bisa diakses 24 jam. Hal ini dinilai penting mengingat malam hari kerap jadi saatnya warga Jakarta bisa melepas penat dan bersantai bersama keluarga. Saya untuk taman mau ada debat atau enggak ada debat jadi gubernur saya lakukan karena itu apa ya prinsip dasar yang saya yakini bahwa taman itu memang terbuka 24 jam dibuat menjadi lebih baik, PKL ditata rapi, ada CCTV-nya, lampunya dinyalakan. Ya, malam ini 3 pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta akan mengikuti debat pamungkas. KPU Jakarta memastikan akan menyertakan pertanyaan dari masyarakat dalam debat nanti. Dalam hitungan jam, debat terakhir pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jakarta akan digelar di sebuah hotel di kawasan Senayan, Jakarta Pusat. Panggung debat berikut segala perangkat pendukungnya sudah siap digunakan. Untuk memastikan kelancaran acara, tim gabungan TNI Polri dan Satpol PP menerjunkan 1.500 personel yang tersebar di seluruh area persiapan di venue debat ketiga Pilkada Jakarta di Hotel Sultan Jakarta Pusat. Sudah ada reporter Ridho di sana. Moderator pada debat ketiga Pilgub Jakarta adalah Putri Viola dan Zulfikar Nagi. Sebenarnya persiapan udah dilakukan sejak beberapa hari kemarin, ya. Asik. Terus persiapan, ini dia meeting, dan terutama hari ini H-1 itu kita ada gladi bersih dan juga ada reading sebenarnya. Jadi ini untuk pemantapannya, sehingga mudah-mudahan di debat pamungkas nantinya ini bisa memberikan atau menghadirkan sesuatu yang berbeda dengan 2 debat sebelumnya. Selain pertanyaan dari panelis, KPU Jakarta juga akan menyertakan sejumlah pertanyaan dari masyarakat. Sesi warga bicara, jadi warga masyarakat bisa bertanya secara langsung kepada kandidat itu melalui video pendek yang sudah kami siapkan terkait dengan persoalan-persoalan yang relevan dengan isu, yaitu tata kota dan lingkungan hidup. Debat ketiga pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jakarta digelar pada Minggu malam 17 November 2024 mulai jam 18.00 waktu Indonesia Barat. Tim Liputan melaporkan dari Jakarta. Ya, kita langsung pantau persiapan di venue debat ketiga Pilkada Jakarta di Hotel Sultan Jakarta Pusat. Sudah ada reporter Ridho Yahya di sana. Ridho, silakan laporannya. Ya, Dewi dan juga pemirsa, jelang debat ketiga atau debat terakhir Cagup dan Cawagup Jakarta, sejumlah persiapan masih terus dilakukan. Meskipun memang kalau untuk di venue ini persiapannya sudah 100%. Dan untuk saat ini kalau bisa saya gambarkan, gimana campnya sama nggak campnya? Dilakukannya gladi bersih dan untuk penataan seperti penataan panggung, teknis seperti audio, lighting. Debat pamungkas langkah lagi menuju. Debat pamungkas akan lagi menuju balai kota. Siapa pasangan akan Jakarta? Tiga stand yang nantinya masing-masing dari para paslon ini untuk memaparkan program-program maupun juga visi-misi jika memang nantinya terpilih menjadi gubernur dan juga wakil gubernur Jakarta. Dan tentunya masing-masing paslon juga dibatasi untuk para pendukungnya, yakni masing-masing paslon ini ada sekitar 150 yang boleh masuk ke dalam venue, 30 yang ada di belakang Cagup dan Cawagup, dan juga 75 posisinya nanti ada di belakang. Dan untuk diimbau juga untuk pendukung maupun juga tim sukses agar tidak membawa alat peraga kampanye atau APK, kemudian juga tidak membawa anak-anak, lalu juga untuk mengikuti aturan-aturan yang ada yang berlaku untuk malam nanti acara debat dan juga debat Cagup dan juga Cawagup. Dan juga untuk personel pengamanan ini ada sekitar 1.500 pengamanan, baik itu di
di dalam maupun di luar venue. Dan untuk tema debat sendiri ini mengangkat terkait dari lingkungan perkotaan dan juga perubahan iklim. Dan nantinya debat akan dilakukan malam ini pukul 7. Sementara itu tim kembali ke Anda. Ridho Yahya melaporkan langsung dari venue debat di Hotel Sultan Jakarta Pusat. Selamat bertugas kembali. Ya pemirsa, debat pamungkas selangkah lagi menuju Balai Kota. Siapakah pasangan yang akan memimpin Jakarta? Saksikan debat ketiga calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta tahun pemilihan 2024 Minggu 17 November pukul 18.00 waktu Indonesia Barat, live di Indosiar dan video. Debat pamungkas, 3 calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta bertemu di panggung debat Ridwan Kamil dan Suswono, Dharma Ongkuri dan Kunwardana, Prabowo Anung dan Rano Karno saling beradu visi, strategi, dan program kerja dengan tema lingkungan perkotaan dan perubahan iklim bersama moderator Zulfikar Naidi dan Putri Giola, dipandu host Jimmy Darusman dan Eva Wondo, dimulakan oleh Augie. Masih terngiang Indosiar ya. Selangkah lagi menuju Balai Kota. Siapakah pasangan yang akan memimpin DKI Jakarta? Debat ketiga calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta Minggu 17 November pukul 18 waktu Indonesia Barat, live di Indosiar dan video. Membeludak, warga rela antre panjang demi tiket kereta murah dalam ajang KAI Expo 2024. Sesaat lagi. Ya. Ya, kalau masuk ke area ini memang dari Iya langsung itu kan? masuk masyarakat langsung 65 ya Kak? Oke. 654. Menyediakan puluhan ribu tiket berbagai rute dengan diskon besar-besaran. KAI Expo 2024 ramai diserbu warga. Untuk mengetahui informasi terkini sudah ada Enggar Barus di Jakarta Convention Center. Hai guys, jangan lupa nanti malam nonton debat Pilkada Jakarta ya guys. Debat pamungkas loh. Karena ini adalah debat ketiga sebelum nantinya Pilkada akan dilaksanakan pada tanggal 27 November. Jadi buat pemilih Jakarta, ayo nonton ya di Indosiar supaya kalian makin matang dalam memilih calon pemimpin nantinya. Kak, ini siaran apa ya? Fokus di Indosiar, nonton ya. Kita masih punya 2 segmen lagi di Fokus Indosiar. Sekarang nonton ya. Sekarang lagi iklan dulu sekitar 3 menit. Nah, 3 menit lagi. 3 menit lagi, iklannya masih 3 menit. Nanti langsung masuk ke program Fokus. Oke? Malang melintang. Biar lompat aja sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Live doang langsung closing. Oke. 654 ya. Tidak. Baru di 6. Baru di 5. Tidak.
Kak Dani, closingnya aku revisi dikit ya Kak, karena habis live langsung closing kan, langsung iklan. Ya. Kita jelas sejenak informasi menarik lain. Gitu. Ya udah boleh. Dah. Tapi ntar tinggal di play ya. Gitu ya. Dah. Kita jelas sejenak informasi menarik lain. Kambing. Apa? Ya sama lah, emang apaan? Kan closingnya itu. Oh enggak, iya aku pendekin. Yang tidak hanya anjing kucing itu mah nggak perlu kan? Di antaranya menternak kambing, ikuti. Anda kembali menyaksikan Fokus bersama saya Pratiwi Kusuma. Pemirsa, menyediakan puluhan ribu tiket berbagai rute dengan diskon besar-besaran. KAI Expo 2024 ramai diserbu warga. Untuk mengetahui informasi terkini sudah ada Enggar Bagus di Jakarta Convention Center. Enggar, seperti apa keramaian di sana? Ya, semakin siang semakin ramai nih tim dan juga pemirsa, karena di KAI Expo 2024 hari kedua ini KAI menyediakan 39.000 tiket dengan diskon antara 50 hingga 70%. Dari tiket mulanya dijual seharga 79.000 untuk mode ekonomi hingga yang paling tinggi di sekitar Kertanegara Suri 499.000. Dan selain itu, masyarakat tadi pagi yang datang ini rela antri di lobi Mall Jaya Jakarta Pusat untuk rela masuk ke antrean di Expo 2024. Terdapat sekitar 51 untuk perjalanan kereta api di Pulau Jawa dari Jakarta Surabaya, Jakarta Malang, Jakarta Jogja, dan Jakarta Cirebon. Ini akan mendapatkan tiket tarif promo khusus pada KAI Expo 2024. Nah, selain menawarkan promo tiket dalam periode 17 November hingga keberangkatan maksimal 18 Desember ini juga ada lomba mewarnai untuk anak-anak dan juga dihibur oleh band-band ternama tanah air. Dan untuk pemirsa dan juga TV, ini masih akan berlangsung hingga nanti jam 9 malam untuk tiket liburan akhir tahun. Demikian TV dan juga pemirsa saya melanjutkan hunting tiket akhir tahun. Enggar Bagus melaporkan langsung dari Jakarta Convention Center. Selamat bertugas kembali. Kita jeda sejenak, informasi menarik lainnya akan hadir, diantaranya hewan ternak kambing ikuti fashion show yang menggemaskan sesaat lagi. Haus banget. Buat ya. Oke, closing normal. Oke.
Kredit title-nya jangan lupa dipindah. Kredit. Iya. Iya. Oh iya, berarti 4 dulu baru kedua terima. Ya kak. Itu langsung 4 ya. Saya dulu bang. Tetap dipakai dulu. Ada dong. Apanya? Juga bisa. Coba lihat ya. Bocor nggak? Iya. Nggak usah bang. Nggak bocor kok semua. Oh iya. Oke, dah. Buset. Oh itu. Buset. Pemirsa, Pepe MMA rasa. Drop 2. Item stok ya, item stok. Enggak juga, enggak. Aku akhir pekan gitu. Ya. Budak angon. Habis siaran kita keluar ya beli cimol depan studio. Cimol, bakso tusuk. Selamat siang, Mbak Tiwi sering nonton di Indosiar. Wah, thank you. Nih pemirsa setia Indosiar nih. Nonton terus ya Indosiar, kita masih punya 1 segmen lagi guys. Hampir salah dengar dengan ejaan yang di awal. Apa sih, ngomong apa? Buat pemilih Jakarta nanti malam jangan lupa nonton debat pamungkas ya. Debat ketiga Pilkada Jakarta. Kute Bali hadir. Hai Ida Kade. Berapa ini? 6 berapa? 64. Kita lanjutkan informasi siang hari ini di Fokus. Pemirsa, tidak hanya kucing dan anjing saja loh yang bisa ikut fashion show. Hewan ternak kambing juga bisa. Fashion show kambing jenis Kaligesing di Desa Wisata Kulon Progo mengundang gelak tawa penonton. Aduh, gemes banget.
Ibu Sudo udah ikutan fashion show. Lucu ya? Kalau kambingnya Iya, dari dia untuk dia. jalan di atas panggung. Padahal busana yang dipakai sudah keren loh, Dek. Ini memang kambingnya zaman dari lain itu sering dibawa ke manja. Ini yang lucu itu lain dari yang lain, Mas. Karena anak saya berbilang dulu. Untuk edukasi mengenai hewan dan manusia purba di Kabupaten Sangiran, Jawa Tengah. Nah, kalau yang ini sih pemiliknya yang juara. Tingkahnya lebih seru daripada kambingnya ya. Seru ya, fashion show kambing bertajuk Ramban Festival yang digelar di Desa Wisata Purwosari, Kulon Progo, Yogyakarta. Kambing dari ras Kaligesing atau kambing P ditampilkan di atas panggung dengan beragam busana yang unik dan menggemaskan. Kalau yang fashion show itu kita baik pemilik atau kambingnya kita dandani secantik mungkin. Itu nanti uniqueness-nya, kemudian keterikatan antara pemilik dan kambingnya. Fashion show kambing yang baru pertama digelar di desa wisata ini bertujuan untuk menggairahkan usaha peternakan kambing di perbukitan Menoreh. Ganteng nih kambingnya nih. Bersama pihak desa dengan Dinas Pariwisata Kulon Progo. Kristianto Nugroho melaporkan dari Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, untuk edukasi mengenai hewan dan juga manusia purba di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah digelar Festival Jerami Purba Sangiran. Aneka hewan purba dari jerami hadir dalam sosok raksasa. Informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di Fokus. Saya Pratiwi Kusuma. Berikut informasinya untuk Anda. Ih, ada buaya. Thank you. Sampai harus digotong oleh 10 orang. Tenang, itu nggak nyata kok. Melainkan replika buaya Gophialis yang terbuat dari jerami atau batang padi yang kering. Iya, ada lagi nih gajah Trichomastodon atau gajah purba yang paling tua ditemukan di Pulau Jawa. Nah, yang nggak kalah mencuri perhatian, manusia purba yang satu ini memiliki Karin udah naik belum? Belum ya? Jadi salah satu kebanggaan yang dimiliki Bentar aja lah fittingnya sekalian. yang merupakan museum manusia purba. Lokasinya di Sragen, Jawa Tengah. Ya, sebanyak 22 hewan purba ditampilkan dalam festival. Thank you, Al. Good look. Good look. Kalian nggak ke sana? Asik. Kasih ya udah. Makasih ya Yur. Nabila makasih. Selamat siang Mbak Siang. Aku mau udahan dulu karena aku mau lanjut meeting. Hari ini. Terus nanti sore lanjut mau ke lanjut mau ke venue debat. Sekali lagi makasih udah nonton. Teteh nanti liputan bagian belakangan. Aku nanti itu host di red carpet sama host di presscon. Jadi aku nanti akan ada di sana. Ya udah, aku udahan dulu ya Rosi. Nanti jangan lupa nonton ya buat kalian semuanya yang pemilih Jakarta. Jangan lupa nonton di Indosiar. Kita nanti on air jam 17.55. Oke? Thank you, dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.